Anggota Polres Kotim menangkap 7 tersangka diduga pelaku penjarahan buah sawit milik PT Agrokarya Prima Lestari atau AKPL. Adapun penangkapan berlangsung di Blok A PT AKPL, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Sabtu 6 April 2024. Adapun para tersangka diamankan oleh petugas kepolisian saat hendak membawa TBS ke gudang penggilingan. Adapun Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Sarpani turut membenarkan terkait penangkapan tersangka penjarahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Pangkan silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik. Terima kasih, Adila. Betul bahwa Polres Kota Waringin Timur berhasil mengamankan 7 orang tersangka, yang mana melalui Satreskrim Polres Kotim, ini mengamankan 7 tersangka yang diduga terlibat ataupun sindikat penjarahan dan pencurian buah sawit, yang mana ketujuh tersangka tersebut berinisial B, S, E, M, H, T, dan juga S, yang mana kini juga telah mendekam di ruang tahanan Polres Kota Waringin Timur, yang mana pada eh, barang bukti yang diamankan yaitu hasil penjarahan buah sawit yang berada di Blok A PT AKPL, Kecamatan Mentaya Hulu, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Yang mana Kapolres Kotim pun menjelaskan motif para tersangka nekat melakukan pencurian dan juga penjarahan tandan buah sawit. Ini para tersangka diamankan karena memang eh, mengaku nekat melakukan penjarahan karena faktor ekonomi dan juga untuk memperkaya diri sendiri, mana para tersangka diamankan setelah Polres Kotim melakukan rangkaian penyelidikan dan juga pengumpulan informasi. Dan penangkapan para tersangka dilakukan pada 3 April hingga 6 April 2024 oleh personil Satreskrim Polres Kotim, yang mana Kapolres menjelaskan para tersangka ada yang menyewa dan juga memiliki dump truck untuk mengangkut tandan buah sawit hasil curian tersebut. Dan para supir yang memiliki unit dump truck sendiri itu ada yang beberapa juga menyewa pada orang lain. Tapi untuk dump truck sendiri ini sudah diamankan dan juga ditetapkan sebagai barang bukti oleh pihak kepolisian. Dan Polres pun menegaskan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru atas kasus pencurian dan juga penjarahan tersebut. Saat ini pihaknya pun masih melakukan penyelidikan dan juga sudah mengarah pada tersangka yang mengkoordinir penjarahan. Dan jika alat bukti sesuai, pihak kepolisian pun akan menindak tegas tersangka tersebut, yang mana aksi pencurian tersebut menjadi sebuah ancaman bagi iklim investasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Dan dirinya pun, Kapolres pun menghimbau pada seluruh masyarakat agar tidak melakukan pencurian dan juga penjarahan tandan buah sawit, yang mana apapun yang menjadi alasan penjarahan, tindakan tersebut merupakan hal yang melanggar hukum. Dan Kapolres pun mengingatkan bagi para pemegang sistem pendukung keputusan, SPK, perusahaan ataupun gudang dan juga pengepul buah sawit ini agar tidak menerima buah sawit hasil curian, yang mana bagi pabrik ataupun perusahaan, karena akan dilakukan pemeriksaan serta akan dilakukan penindakan tegas. Pihak kepolisian pun mengamankan sejumlah barang bukti dari para tersangka yang telah diamankan, yakni satu buah unit mobil tanpa STNK, lalu satu buah mobil jenis Hilux, dan 6 unit dump truck, 2 buah rojok, dan juga 2 buah egrang, serta satu unit komputer, yang mana pihaknya pun mengatakan bahwa untuk dump truck ini, pada satu unit dump truck mengangkut 140 janjang sawit, janjang buah sawit, yang mana beratnya mencapai untuk satu truk ini 2 ton. Jika ditotalkan, maka dari 6 unit dump truck yang berhasil diamankan ini berjumlah 12 ton janjang buah sawit. Dan kasus penjarahan buah sawit tersebut terjadi mulai Desember 2023 hingga 2024 dengan total kerugian mencapai puluhan miliar. Dan Kapolres pun menambahkan masih ada potensi bertambahnya tersangka dari kasus tersebut. Dan pihaknya pun masih melakukan pemeriksaan kepada para tersangka untuk mengarah pada tersangka lainnya yang masih belum ditetapkan tersangka ataupun masih menjadi saksi. Dan Kapolres pun mengatakan bahwa diduga kasus penjarahan tersebut merupakan pencurian dari perusahaan dan akan diberikan ataupun diserahkan kepada perusahaan lain. Artinya ada dugaan perusahaan lain
menyuruh orang untuk melakukan pencurian kepada perusahaan yang lainnya. Dan para tersangka akan dikenakan pasal 363 KUH pidana pada tersangka E, M, H, T, dan S, kemudian tersangka B pasal 55 KUH pidana ataupun pasal 56 KUH pidana yang memfasilitasi, dan juga tersangka O yang akan dikenakan pasal 480 KUH pidana. Berikut adalah yang dapat saya sampaikan dari Kota Waringin Timur. Saya report. Terima kasih, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kapolres Kota Waringin Timur, yakni AKBP Sarpani. Berikut untuk tayangannya. Rekan-rekan sekalian, jadi aksi pencurian dan penjarahan ini sudah berlangsung lama. Kalau dari total kerugian itu sudah bisa puluhan miliar ya. Tetapi dari case ini, case yang bisa kita ungkap ini, rangkaiannya adalah sekitar 8 kali 7 kali 6 48 ton. Kurang lebih 48 ton TBS. 48 ton dari 6 truk. 6 dump truck. Silakan itu. Tapi yang jelas kegiatan penjaraannya adalah sudah berlangsung dari bulan Desember sampai dengan kemarin dan hanya berhenti pada saat itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.